Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Khanil kiram azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Ana berharap semoga selalu dalam kebaikan. Amin. Saudaraku, dalam kajian yang telah ana upload di official YouTube Ana hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Ana telah menjelaskan di situ bahwasanya keyakinan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati dalam keadaan kafir dan musyrik adalah suatu keyakinan yang hak yang ditopang oleh ayat Al-Quran, penafsiran para sahabat, kemudian didukung pula oleh pernyataan para imam ahlus sunnah wal jamaah, tentu ditopang pula oleh sejumlah hadis-hadis sahih yang tak terbantahkan kesohihannya. Namun ternyata ada saja orang yang kemudian bersemangat hendak mencoba membatalkan akidah yang telah merupakan ijma' ulama ahlus sunnah. Di dalam kajian kemarin yang tadi ana isyaratkan, sudah disampaikan bahwasanya keyakinan kedua orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mati kafir itu oleh ulama dikatakan telah menjadi ijma', sebagaimana telah anak kutip di dalam pembahasan kemarin. Hal ini dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Al-Mawdu'at juz 1 halaman 283. Juga dikatakan oleh Syekh Mulla Ali Al-Qari sebagaimana dapat kita lihat di Adillah Mu'taqad Abi Hanifah rahimahullah halaman 84. Sebelum anak menyingkap, lalu mengapa ada orang yang tetap menganggap bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mati dalam keadaan iman Islam, dan mereka bahkan menuduh keyakinan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati dalam keadaan kafir dianggap sebagai sikap kurang adab, bahkan dianggap penistaan. Dan mereka seakan-akan lalu menjadi orang yang menjadi paling cinta pada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memutarbalikkan fakta di mana al-haq dikaburkan menjadi sebuah kebatilan, sementara kebatilan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sebelum ana mengungkap, ada 4 subhat yang terkait masalah ini, yang hari ini insya Allah ana akan sebutkan 2 subhat dulu, berikut bantahannya. Ana ingin kasih semacam bocoran dulu. Tahukah kita siapa sebenarnya yang menjadi pelopor terdepan dan garda terdepan, kelompok yang paling tidak meyakini bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mati kafir, sekalipun itu dilengkapi dengan dalil ayat Quran, tafsir sahabat, hadis sahih, ijma' ulama ahlus sunnah. Mereka tetap menentang. Penentang ini sebetulnya diawali, pelopornya siapa di balik semua ini? Yang lebih jahat, lalu mereka mendompleng atas nama ahlus sunnah. Ini yang lebih jahat, yang lebih mengerikan. Maka ana mau kasih bocoran seperti apa yang disampaikan oleh seorang ulama ahlul kalam yang sangat besar,
Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini seorang yang sangat produktif menulis, bahkan menurut Muhammad bin Ibrahim Al-Ansari dalam Irsyadul Qasid, Fakhruddin Ar-Razi ini memiliki 400 jilid kitab yang dia tulis dengan tangannya sendiri, mencakup 60 disiplin ilmu dan keahlian beliau terutama dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat. Jika kita sudah tahu, maka sekarang mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi terkait masalah siapa kelompok yang banyak bersemangat mengingkari akidah bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mati dalam keadaan kafir. Beliau berkata, "Qolati Syiah." Di sini berkata kalangan Syiah, "Inna ahadan min aba'ir Rasul alaihi salatu wassalam wa ajdadih." Sesungguhnya baik itu ayah maupun kakek-kakek dari garis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun makana kafiron yang kafir. Jadi kelompok yang pertama membawa akidah ini jangan salah paham. Seperti yang dikatakan Fakhruddin Ar-Razi, itu adalah Asyiah. Mereka yang punya pendapat, diawali landasan itu dulu. Jadi nanti apapun dalil yang dibawa ahlu sunnah, mereka mau tolak. Sebab mereka landasan awalnya, inna ahadan min abai Rasul alaihi salatu wassalam wa ajdade makana kafiron. Tidak mungkin, kata Syiah, itu ayah Nabi maupun kakek-kakeknya ke atas itu menjadi orang kafir, mustahil. Wa angkaru ayyuqol, bahkan dengan dasar itu kalangan Syiah ini mengingkari pernyataan inna walida Ibrahim kana kafiron. Mereka bahkan tidak percaya ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mati kafir. Mereka tidak percaya. Wa dzakaru anna Azar, bahkan mereka ini orang Syiah yang punya pendapat Azar, yang di sisi ahlu sunnah Azar ini lebih dikenal sebagai ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi di kalangan Syiah, Azar kana amma Ibrahim alaihi salam. Azar itu pamannya Nabi Ibrahim. Tidak mau diartikan sebagai ayah. Sebab tadi doktrin Syiah dari awal tidak mempercayai dulu bahwa ayah Nabi, kakeknya ke atas kafir. Enggak mungkin. Dengan dasar itu baru mereka apapun dalil yang dibawa oleh ahlu sunnah, mereka coba takwilkan. Hatta yang datang dari Quran, apalagi datang dari hadis. Jika kita sudah tahu, dari sini sayang sekali ikhwan, ada pula yang pada akhirnya di kalangan ulama ahlu sunnah belakangan, mutaakhirin. Kalau ulama ahlu sunnah mutaqaddimin sudah saya sampaikan, semua sudah sepakat kedua orang tua Nabi SAW mati kafir. Tapi beberapa ulama bahkan dari kalangan ahlu sunnah yang sudah terkenal akhirnya jatuh pada kekeliruan, mengikuti apa yang juga menjadi semacam fikroh dasarnya kalangan Syiah, tidak percaya orang tua Nabi SAW mati kafir. Hal ini diantaranya yang terpengaruh pemahaman semacam ini, walaupun beliau nanti membawa alasan-alasan, karena beliau kita tahu adalah dari kalangan ulama ahlu sunnah sebetulnya. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, seorang ulama ahli hadis, ahli fikih dari kalangan madhab Syafi'i yang sangat terkenal, penyusun kitab yang legendaris Al-Jami'us Shaghir, yang tentu kita sudah tahu kitab beliau. Sayangnya dalam bab ini akhirnya beliau pun terpengaruh
Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Jika sudah dipahami dulu masalah ini, nanti kita jadi akan tahu. Jangan sampai kita lalu ahlu sunnah diboncengi. Ini yang parah. Kalau terang-terangan dia berkeyakinan seperti itu, kita akan dengan mudah melihat yang bahaya. Mereka ini kebanyakan lempar batu, sembunyi tangan, memanfaatkan situasi. Ini yang bahaya. Lalu memanfaatkan kita karena kebanyakan kita kalangan ahlu sunnah wal jamaah masih awam. Mereka tebarkan syubhat dengan menunggangi beberapa ulama ahlu sunnah yang keliru. Ditunggangi di situ. Mereka manfaatkan, mereka mainkan. Ini yang bahaya. Terutama dari kalangan Syiah. Bahaya. Anak peringatkan itu. Sebelum anak membahas lebih lanjut. Kalau hal ini sudah dipahami, sekarang anak sebutkan syubhat pertama. Kelompok yang mengingkari bahwa ayah dan ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati dalam keadaan kafir. Mereka berkata, yang makna bebasnya, sungguh kejam, tak memiliki hati. Bagaimana akan dibenarkan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati kafir, sementara Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi paling agung, paling dekat, manusia yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kurang lebih seperti itu. Sehingga mereka tidak mempercayai. Bawakan Anda Quran kayak apa, hadis kayak apapun, mungkin mereka akan takwil. Karena menganggap perasaan mereka atas nama sayang kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menutup mata terhadap nas yang paling sahih sekalipun. Maka jawaban atas masalah ini, ana menjawab. Pertama, ingat, landasan agama itu yang harus lebih dikedepankan adalah nas dan bukan akal serta perasaan semata. Berbeda dengan golongan Mu'tazilah, akal lebih didahulukan daripada nas. Kalau kita ahlu sunnah, nas lebih didahulukan daripada akal, apalagi perasaan. Karena itu, betapapun kita menurut hemat saya, menurut perasaan saya, jika sudah datang nas, berhentilah pada nas, singkirkan pendapat, singkirkan perasaan. Karena kalau nas itu nas yang telah jelas, apalagi datang dari Al-Quran, hadis yang sahih, tidak mungkin keluar dari hawa nafsu. Itu adalah bimbingan dari Tuhan kita lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika perkara ini jelas, ana jawab sisi yang kedua. Andai dalil perasaan bisa mengalahkan nas, di mana kita tadi tahu bahwasanya nas-nas telah menetapkan dengan nas-nas yang tak terbantahkan seperti yang telah ana sampaikan di kajian pada episode sebelumnya, bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati dalam keadaan kafir. Lalu dengan alasan kita perasaan, bagaimana mungkin kita akan tega mengatakan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati kafir, lalu kita tolak sejumlah dalil-dalil. Maka ana ingin sampaikan bagaimana sikap kita terhadap kisah yang Allah sampaikan tentang matinya anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang bernama Kan'an dalam keadaan kafir. Bukankah kita tahu bahwa anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mati dalam keadaan kafir? Seperti kisahnya, bagiannya dapat kita lihat dalam surah Hud ayat 44 sampai 46. Saat anak Nuh alaihi salatu wassalam tidak mau diseru tauhid, bahkan saat badai besar, banjir besar menggulung dan diseru tetap tidak mau anaknya ini. Kemudian anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pun akhirnya dilamun oleh ombak sangat besar. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai berkata, Robbi innabni min ahli. Lihat dalam surat Hud ayat 44 sampai 46.
selengkapnya. Tuhanku, ini anakku, Kan'an ini ahli keluargaku. Beliau merasa wajar secara kudrat. Beliau tabiat manusia biasa. Tentu seorang ayah sayang kepada anaknya. Sejelek-jelek anaknya, tetap dia darah dagingnya. Ketika melihat anaknya sendiri, termasuk orang yang celaka, wajar, fitrah sebagai sisi manusianya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam merasa sedih. Bagaimana anakku ikut termasuk golongan orang-orang yang kafir. Maka diceritakan dalam ayat Quran saat itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berseru, Rabbi innabni min ahli. Maka langsung pada saat itu Allah menimpali perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang berharap agar anaknya selamat dengan alasan min ahli, dia itu keluargaku ya Allah. Mengapa ikut celaka seakan-akan begitu? Maka Allah berfirman, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh alaihi salatu wassalam, ingat, Kan'an itu bukan keluargamu. Allah menyebut Kan'an yang merupakan anak dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagai bukan keluarga. Padahal realnya keluarga. Tetapi ketika akidah tidak sama, tidak mau menerima dakwah tauhid, sekalipun itu adalah anak kandung sendiri, Allah menyebutnya dia bukan keluargamu, laisa min ahlik. Atas dasar inilah jangan heran sampai dikatakan oleh ulama dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, juz 5 halaman 33, ada penjelasan yang bagus terkait masalah ini. Wa qalal jumhur, mayoritas ulama juga telah berkata, wa hadza, ayat tadi yang cerita tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam minta kepada Allah, ya Allah ini anakku, ahli keluargaku. Lalu dibantah oleh Allah, dia bukan keluargamu. Padahal secara biologis iya keluarga, tapi Allah menyebut bukan keluarga. Apa maknanya? Wa hadza yadullu, ayat ini menjadi sebuah dalil ala anna hukma, ini bahwasanya hukum al-ittifaqi fid din aqwa min hukmin nasab. Hukum agama, samanya perkara agama, satu arah agama lebih kuat dari sekedar nasab. Sekedar nasab, walaupun nasabnya dekat kayak apa, kalau tidak sama agamanya tidak akan bermanfaat. Lihat dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran juz 5 halaman 33. Di sini menunjukkan yang menjadi penting seseorang disebut keluarga dalam istilahi adalah jika dia itu paling penting memiliki agama yang sama, akidah yang sama. Bahkan anak Nabi Nuh, walaupun secara biologis anaknya, tetapi ketika tidak sama agamanya, Allah langsung mengatakan bahwa innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya Kan'an ini bukan dari keluargamu. Dalam tafsir Al-Qurtubi, setelah disebut pernyataan ulama ini, maka Imam Al-Qurtubi memberi catatan, wa hadza huwas shahih fil bab insyaallah. Ini adalah satu pendapat yang sahih dalam bab ini, kata Imam Qurtubi rahimahullah. Ikhwan azanillah wa iyyakum. Jika perkara ini telah dipahami, ana pengen tanya, apakah antum beriman anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mati kafir seperti yang diberitakan dalam Al-Quran ini? Iman tidak? Jawabannya dua. Apakah dengan alasan kalau saya iman berarti saya kok tega? Masa anak kandung Nabi SAW, Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan kafir? Kita tolak Quran?
Menolak Quran kekafiran yang nyata. Kalau kita terima, apa boleh lalu Anda menuduh orang yang menerima ini berarti dianya tega, enggak punya cinta kepada keluarga Nabi? Allahul musta'an. Apa korelasinya? Ketika kita menerima berita ini, bukan karena kita tidak sayang pada keluarga Nabi SAW. Sudah saya katakan, jangankan pada keluarga Nabi, bahkan kepada seluruh manusia. Pada dasarnya kita tentu ingin sekali agar seluruhnya menerima dakwah tauhid dan masuk ke surga bersama-sama, insya Allah. Amin. Pengen sekali. Tapi ketika tidak mau, walaupun itu adalah anak Nabi sekalipun, innahu laisa min ahlik, bukan dari keluargamu. Andai kata kisah Nabi tadi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW, ditolak tentang kafirnya orang tua Nabi SAW dengan alasan bahwa ini berarti jiwa kita terlalu tega, apakah kita juga harus menolak ayat tentang kisah Nabi Nuh dan anaknya ini? Di mana posisi kita? Ini alasan yang pertama. Kita lanjutkan. Tahukah kita pula ayah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Azar, mati juga dalam keadaan kafir. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 14. Allah berfirman, "Falamma tabayyana lahu annahu adu lillah," maka setelah jelas bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwa ayahnya ini termasuk adu lillah, musuh Allah, tabarra' minhu, maka Nabi Ibrahim pun alaihi salatu wassalam berlepas diri dari ayahnya. Ana pengen tanya, ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah menjelaskan aduullah, musuh Allah. Pertanyaan anak, apakah antum mau menerima ayat ini? Atau kau ingkari? Mengapa ayat ini kau terima, tapi pas cerita tentang ayahnya Nabi Muhammad SAW tidak kau terima? Kalau mau ditolak, tolak semua. Kalau mau terima, terima semua. Bukankah ini datang dari sumber-sumber yang sahih? Kalau alasan tadi kemanusiaan, bagaimana dengan kisah Al-Quran ini? Tentang ayah kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia pun sampai Allah katakan adulillah, musuh Allah. Di mana posisi kamu? Di mana posisi orang-orang yang menganggap ya bahwa keyakinan kalau ada orang tua Nabi itu matinya kafir, berarti si raja tega? Loh, di sini Allah sendiri yang cerita. Apa kita harus ingkari? Haruskah kita menjadi kafir dengannya, menentang firman Allah atas nama rasa sayang? Allahul musta'an, beragama model apa kita ini? Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Ada lagi kisah yang terkenal tentang istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Lihat di Al-A'raf ayat 83. Ketika Allah berbicara tentang dakwah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, keluarganya banyak yang menerima, tapi yang tidak menerima salah satunya istrinya justru. Lalu apa yang Allah kisahkan? Fa'anjaynah wa ahlah. Kami selamatkan Lut alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Karena keluarganya Nabi Lut itu rata-rata sebetulnya semua ikut. Ilam ro'atah, kecuali istrinya Lut itu sendiri, kata Allah. Makanat minal ghabirin, sesungguhnya istrinya Lut termasuk orang-orang yang tertinggal, yaitu kami binasakan. Ibnu Katsir saat menjelaskan makna istrinya Nabi Lut itu kami binasakan, diantaranya beliau berkata dalam tafsirnya juz 6 halaman 474, illam ro'atahu fa innahu lam tu'min bih, kecuali istrinya sendiri, istrinya Nabi Lut. Di antara keluarganya itu semua menerima selain istrinya justru. Kenapa? Lam tu'min bih, istrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam tidak beriman dengannya. Bal kanat ala dini qaumiha, bahkan istrinya Nabi Lut sampai matinya
berpegang teguh atas dini qaumiha, agama nenek moyangnya kaumnya. Akhirnya dibinasakan oleh Allah. Istrinya Nabi mati kafir, anaknya Nabi mati kafir, ayahnya Nabi mati kafir. Apa pendapat antum tentang ayat ini? Tolak semua. Terlalu tega kalau mengatakan masa istrinya Nabi mati kafir, masa anaknya Nabi mati kafir, masa bapaknya Nabi mati kafir. Kita tolak semua ayat Quran. Di mana posisi kita? Ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Ini sejumlah hujah yang tak terbantahkan. Kalau kita mau menolak tentang kisah ayah dan ibu mati kafir, Nabi Muhammad SAW mati kafir, Abdullah, Aminah mati kafir dengan alasan bertentangan dengan perasaan, hubungkan dengan tadi kisah-kisah dalam Quran. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mati kafir, anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mati kafir, istrinya istrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam mati kafir. Apakah ini semua mau kita tolak dengan alasan terlalu kejam, tidak manusiawi? Bagaimana posisi kita atas ini? Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Jika masalah ini sudah jelas, sekarang ana masuk pada subhat kedua. Sebelum masuk subhat kedua, maka ana simpulkan yang subhat pertama. Kesimpulan, alasan mereka yang menganggap kita ini jangan menerima hadis tentang ibu bapak Nabi SAW mati kafir hanya alasan perasaan gak tega, jelas sangat lemah, sebab akan berpotensi kita juga harus menolak ayat-ayat Quran tadi yang menceritakan bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mati kafir, istrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam mati kafir, anak kandungnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mati kafir. Sebab kalau mau pakai perasaan semua juga terkesan tidak tega. Kalau mau tolak semua nantinya akhirnya. Bukankah begitu penilaian yang objektif? Kalau mau tolak, tolaklah semua, termasuk ayat Qur'annya. Tentu tak ada seorang Islam pun yang berakidah semacam ini. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk subhat kedua. Subhat kedua, saat ana tadi menyampaikan tentang hadis di kajian awal yang mengatakan waktu itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang sahabat. Sahabat ini bertanya, di mana ayahku berada, di surga atau di neraka? Singkatnya lalu Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Kemarin sudah Anda sampaikan di kajian terdahulu. Yaitu Sahih Muslim nomor hadis 203. Lalu ada ahli subhat yang mengatakan bahwa dalam bahasa Arab makna ab itu bisa bermakna paman. Jadi yang dimaksud hadis tadi, ayahku tadi, inna abi, ayahku, kata Nabi SAW, di neraka maksudnya bukan ayah asli tapi paman. Sebab dalam bahasa Arab makna ayah kadang bermakna am, paman. Makna ab maknanya am. Maka jawabannya, ada beberapa sisi jawaban untuk membantah ini. Kita tahu dalam kaidah dasar, setiap ayat-ayat atau hadis-hadis yang datang kita, makna yang harus kita artikan adalah makna hakiki, bukan makna majazi. Kalau kita ngomong ayah, setiap orang pasti pikiran awalnya yang namanya ayah kandung. Tidak bisa tiba-tiba langsung, oh dia ini ayah maksudnya ini paman ya. Tidak, arti awal ayah adalah ayah. Baru kalau ada dalil yang menunjukkan, oh ini ayah maknanya paman, dengan datang bukti lain. Kalau tidak, arti aslinya harus diartikan aslinya. Kalau tidak, kacau. Setiap orang bisa menafsirkan ayah maknanya paman, ibu maknanya bibi, pas bibi maknanya ibu. Bingung, kacau semua. Semua orang punya kesempatan menakwilkan seenaknya. Maka hukum asalnya, bahasa itu diartikan hakikatnya, jangan dipalingkan kecuali jika ada dalil. Itu yang pertama. Sekarang kalau sudah dipahami, ikhwan, ada alasan yang jelas menunjukkan
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaksudkan ayah pada hadis ayahku di neraka itu ayah benar, bukan paman. Bahkan ada istidlal, sisi pendalilan yang menunjukkan makna ayahnya ayah benar, bukan ayah bermakna paman. Ada beberapa dalil, ana sebutkan. Pertama, mari kita lihat dalam hadis tadi, pada saat lelaki ini bertanya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aina abi? Si laki-laki ini, seorang sahabat ini sedang bertanya, di mana ayahku? Ana pengen bertanya kepada antum, apakah yang dimaksud laki-laki tadi, sahabat Nabi waktu tanya ke Nabi ini ayah beneran atau maknanya paman? Setiap orang pasti mengartikan ayah bener, ayah biologis. Makanya tidak ada satupun ulama yang mengatakan ini sahabat Nabi ini yang bertanya kepada Nabi, ya Nabi, di mana ayahku berada, maksudnya paman. Tidak, semua yang anak tahu, belum pernah anak melihat satupun ulama mengatakan yang dimaksud sahabat yang bertanya bukan ayah biologis, tapi maknanya paman. Karena makna bahasa Arab itu ab, ayah, bisa bermakna paman. Enggak ada tapi ulama yang begitu. Sepanjang yang anak ketahui, bawakan satu ulama yang pernah mengartikan bahwa ayah yang dimaksud dalam pertanyaan laki-laki ini ke Nabi, di mana ayahku berada, maknanya paman. Ayah bener, ayah hakiki, bukan ayah bermakna paman. Bukan. Makanya ikhwan a'azzani Allahu ayyakum, ketika kita yakin bahwa makna ayah di sini ayah hakiki, lalu Nabi setelah itu menjelaskan inna abi wa abak, sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama. Ayah, tentu makna ayah ini ayah bener. Ayah Nabi dalam arti enggak mungkin diartikan paman, sebab sedang menjawab pertanyaan laki-laki tadi, ayahku di mana? Enggak mungkin Nabi, ini ayah kayaknya sahabat ini nanya paman nih maksudnya. Tidak. Dan ulama pun maka enggak ada yang artikan ini maksud sahabat tadi yang nanya ayah itu maksudnya ayah paman. Enggak. Maka kalau sudah dipahami ini, sudah pasti jawaban ayah ini seimbang. Ayahku dan ayahmu ayah biologis, bukan ayah bermakna paman. Barang siapa yang mau menakwilkan, datangkan dalil. Ini kaidahnya. Jika telah dipahami masalah ini, kita tambah alasan kedua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa kalau menyebut paman, beliau itu hampir tidak dengan ab. Kalau paman beliau nyebutnya, bukan ab. Sebab memang hukum dasarnya paman ya bahasa Arabnya, kalau ayah ab. Sebagai contoh, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki paman yang bernama Abu Thalib, yang sampai matinya belum mendekati kematiannya, belum masuk Islam. Lalu Nabi SAW bersemangat pengen menyeru pamannya Abu Thalib ini agar masuk Islam. Apa yang beliau seru? Lihat Sahih Bukhari 1360, Muslim 24. Beliau bersabda, ya wahai paman, bukan ya ab, tidak. Qul la ilaha illallah. Di sini pakainya paman ya paman, sebab hukum asalnya jarang penggunaan makna itu paman ya ayah maknanya paman, mengacaukan nantinya. Apalagi kalau orang ahlul bid'ah pun bebas menakwilkan, kacau semua tataran bahasa Arab. Orang menakwilkan seenaknya. Kepaman Nabi nyebutnya ya di dalam hadis ini langsung redaksinya Kenapa Nabi SAW tidak menyebut ab? Itu. Ini paman beneran. Ya, ayah beneran. Barang siapa yang mau tadi menakwilkan, dia bawakan dalil. Ini makna Nabi menyebut ayah itu sebagai paman, bawa dalilnya. Mana? Qarinahnya, pemalingnya. Nggak boleh pakai semata-mata perasaan, rusak bahasa begini. Rusak semuanya nanti kaidahnya. Orang bisa menafsirkan seenaknya nantinya.
Ini mungkin keluar dari lafaz makna asli. Masalahnya bisa bahaya. Itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, kalaupun arti ab tadi wa ayahku diartikan sebagai paman, ana pengen nanya, dalam Sahih Muslim lainnya yang sudah ana sampaikan pula dalam kajian kemarin itu yang ana unggah hari Kamis, Nabi pun mengatakan ya, istazantu rabbi an astaghfiru bi ummi, aku minta ampunan, aku meminta agar Allah mengampuni ummi, ibuku. Ana penanya, apakah ummi pada hadis ini nanti lagi ditakwil lagi, ini ummi maknanya ammah, ame, bibi. Allahul musta'an. Nanti hadis ini gimana? Anggap tadi abi maknanya paman. Kalau ini umi, ammah, paman. Semua orang bisa seenaknya menafsirkan, memalingkan dari makna hakiki. Padahal tidak ada satupun ulama sepanjang yang Anda ketahui yang menafsirkan ini umi ini maksudnya bibinya Nabi misalkan. Tidak, semua ulama ketika menafsirkan ibu ya ibu kandung. Kalau semua nanti ditakwil bebas, semua orang punya ahlul bid'ah akan jadi semakin seenaknya menafsirkan tanpa pernah dibawakan oleh ulama. Maka tadi, kalau tadi ayah diartikan paman, anak katakan bagaimana dengan tadi ibuku, ibu ini maknanya apa? Bibi gitu. Untuk memalingkan ini yang penting punya keyakinan akidah bapak ibu mati nggak mati. Bapak ibu Nabi SAW tidak mati kafir. Jadi ayah ditakwil jadi paman, ibu ditakwil jadi bibi. Allahul musta'an. Ini main akrobat apa kita ini seenaknya. Semua orang kalau anak kecil bisa jadi merusak agama nanti. Jangankan orang gede. Anak kecil bisa merusak agama. Tanpa kaidah. Makanya apa yang Anda sampaikan. Kalau kita melihat perkataan para ulama, bahkan sang periwayat hadis sendiri, yang meriwayatkan hadisnya sendiri, tidak ada satupun Imam Muslim, Tirmidzi, Baihaqi yang menafsirkan ini ab maknanya am. Padahal mereka yang meriwayatkan hadis. Andai kata makna ab itu maknanya am, sudah pasti mereka lebih dahuluan menjelaskan ini maknanya ab ini am ya. Mereka lebih ngerti. Enggak ada. Ini makna ummi itu ammah. Ya bibi. Mereka pasti menjelaskan. Tidak ada, makanya sepanjang anak sampai umur sekarang belum pernah melihat satupun ulama ahlu sunnah yang menafsirkan hadis terkait masalah ini. Abi maknanya paman, umi maknanya ammah, bibi. Belum pernah anak tahu. Kalau ada bawakan. Dan bahkan tadi sekali lagi, periwayat hadis itu sendiri pun secara tegas menunjukkan pengertian ayah ya ayah biologis, ibu ya ibu biologis. Enggak ada ayah di sini maknanya paman, ibu itu maknanya bibi misalkan. Dari mana makanya ini akrobat apa yang mereka mainkan? Janganlah kita karena hawa nafsu lalu kita berani berkata seenaknya. Ingatlah semua yang kita sampaikan akan Allah pertanggungjawabkan di yaumul hisab. Dengan penjelasan ini, sekarang semoga tercerahkan buat kita semua bahwa penegasan tentang kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati dalam keadaan kafir itu adalah akidah yang sudah jelas disepakati ulama ahlus sunnah, wabil khusus ulama ahlus sunnah mutaqaddimin, dan sesungguhnya subhat mereka yang menolak dengan dua alasan yang tadi Ana sampaikan sangat lemah ditinjau dari beberapa argumentasi ilmiah yang tadi Ana sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Semoga Allah memaafkan segala kehilafan kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.